warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah, para jamaah, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kembali kajian kita, dan kita malam ini insyaallah akan membahas terkait aqidah wala dan bara. Aqidah wala dan bara. Kepada siapa kita harus wala dan dari siapa kita harus bara. Baik para ikhwah yang dirahmati Allah Jalla fi'ula, kita ambil daripada perkataan dari penjelasan ataupun perkataan daripada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan kemudian nanti kita syarah. Ketika beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Usulul Thalatha, di dalam kitab Al-Usulul Thalatha di muqaddimah yang kedua, beliau mengatakan bahwasanya anna man ata'ar rasula wa wahadallaha la yajuzu lahum walatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin, wa dalilu qawluhu ta'ala: la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Dalam suratul Mujadalah ayat yang ke-22, bahwasanya Syekh mengatakan sesungguhnya barang siapa yang telah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia telah mentauhidkan Allah Jalla fi'ula, maka tidak boleh baginya untuk berwala, mencintai orang-orang yang memusuhi dan membenci dan ingkar terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, walau kana, meskipun orang tersebut adalah aqraba qaribin, dia merupakan kerabat dekatnya, saudaranya, ibunya, bapaknya, ayahnya, adiknya dan sebagainya, maka tidak boleh seseorang itu berwala. Ya, sebagaimana yang kita lihat fenomena kemarin terjadi, ini sungguh luar biasa dan ini kekufuran kepada Allah Jalla fi'ula, apalagi sampai mengatakan bahwasanya semua agama itu sama. Para ulama sepakat bahwasanya ijma' ulama bahwasanya orang yang mengatakan agama semua sama, ya, maka dia kafir daripada agama Islam. Kenapa? Karena dia sudah kufur terhadap firman Allah Jalla fi'ula, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Jalla fi'ula cuma satu, yaitu Islam. Dia juga kufur terhadap apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apa? Bahwasanya siapa yang dia mati, siapa yang dia
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua para nabi itu agama mereka adalah apa? Satu. Ibu mereka aja yang berbeda. Ibu wa dinuhum wahid, dan agama mereka itu satu, yaitu apa? Agama Islam, agama yang hanif. Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak ayat yang menjelaskan bahwasanya apa? Agama yang diterima di sisi Allah cuman satu. Kalau ada orang mengatakan semua agama sama akan mendapatkan ridho Allah, cinta Allah, maka dia telah kafir. Wallahu a'lam bissawab. Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Jalla fi'ula, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan mendapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah Jalla fi'ula dan hari akhir mereka mencintai orang-orang yang memusuhi dan mengingkari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita dapatkan kemarin terjadi, itu tidak boleh, itu kekufuran, zindik itu, ya, zindik. Allahu a'lam bissawab. Apalagi mereka menjadikan masjid, ya, ini bentuk penghinaan terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bentuk mereka menjadikan masjid sebagai tempat untuk menyambut orang yang ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bentuk zindik dan ini bentuk kekufuran. Apalagi sampai mengatakan agama itu semuanya sama. Ya, maka di sini kamu tidak akan mendapatkan satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi dan mengingkari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walau kanu aba'ahum, meskipun orang-orang yang, ya, orang-orang tersebut adalah bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau keluarga dan istri-istri mereka, maka tidak akan sekali-kali orang beriman berwala, mencintai, berkasih sayang dengan orang-orang yang ingkar dan kufur terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Jalla fi'ula, maka dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-22 ini, maka kita membahas, ya, terkait dengan al-wala wal bara ini pada 4 permasalahan. Yang pertama yaitu bahwasanya bentuk kesempurnaan daripada merealisasikan agama Islam ini, ketahuilah bahwasanya bentuk kesempurnaan dalam merealisasikan agama Islam ini yaitu hendaklah seseorang berwala dan melakukan wala ataupun bara, dilakukan itu semua di atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan hal itu semua karena Allah. Jadi kita mencintai seseorang itu karena Allah dan kita membenci seseorang itu karena Allah Jalla fi'ula. Seperti itu. Kita membangun cinta kita kepada satu kaum atau kita membangun kebencian kita terhadap satu kaum itu disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala atau iman kepada Allah Jalla fi'ula. Ya, bukan atas dasar kelompok, bukan atas dasar individu, atau bukan atas dasar guru, syekh, ataupun orang tua, saudara, bukan. Tapi kita membangun cinta dan benci kita itu semua karena Allah Jalla fi'ula. Ya, baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan, ya, kesempurnaan daripada perealisasian agama Islam. Perealisasian daripada agama Islam. Makanya makna daripada Islam itu apa? Al-Islam itu yaitu al-istislamu lillahi bit-tauhid, yaitu penyerahan diri dan ketundukan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Jalla fi'ala. Kemudian wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk dan taat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri daripada kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ya, berlepas diri daripada kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Sehingga, ya, bentuk
kesempurnaan daripada perealisasian agama Islam itu seseorang membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang membangun cinta semua karena Allah Jalla fi'ula. Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya fal Islamu yatimu bi an tata'abbada lillahi wa tuwahhidahu. Yaitu apa? Islam ini dia akan sempurna dengan engkau beribadah kepada Allah saja dan engkau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan engkau berwala mencintai kaum muslimin dan engkau membenci orang-orang kafir, orang-orang yang mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah berkasih sayang dengan mereka, bukan malah menundukkan dan menghinakan diri kepada mereka. Lah, kita umat Islam ini lebih mulia daripada orang-orang yang menyekutukan Allah Jalla fi'ula. Maka tidak boleh kita tunduk dan menghinakan diri kepada orang-orang kufar. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini apa? Islam itu dia akan sempurna dengan kita beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Begitu juga dengan kita berwala kepada kaum muslimin, mencintai kaum muslimin, dan kita membenci orang-orang kufar yang ingkar dan memusuhi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wali ajli dzalika fa inna ta'rifal Islam, oleh karena itulah ya sesungguhnya definisi daripada Islam itu adalah istislamu lillahi bitauhid, yaitu apa? Penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Jalla fi'ala, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri daripada kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Jadi kita harus berlepas diri daripada orang-orang yang menyekutukan Allah dan kesyirikan yang mereka lakukan. Sebagaimana Allah suruh kita, sebagaimana Allah firmankan, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Katakan wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah menyembah, tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah, dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Kata para ulama, ini bentuk kita berlepas diri daripada kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Baik, dan ini bentuk toleransi. Toleransi itu adalah kita tidak ikut campur dalam ibadah mereka, mereka tidak ikut campur dalam ibadah kita, kita tidak mengganggu mereka, kita berlepas diri daripada mereka. Baik ya, ini bentuk apa? Al-wala wal bara. Al-wala wal bara, yaitu kita berwala kepada kaum muslimin, mencintai kaum muslimin, kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kita bara daripada bentuk-bentuk kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, bahwasanya sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik dalam diri Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang bersama Ibrahim. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kalian dan daripada apa yang kalian sembah selain daripada Allah Jalla fi'ula. Berlepas diri itu dengan kita tidak ikut-ikutan dalam aktivitas ibadah mereka, kita tidak membenarkan, kita mengingkari ibadah mereka, apa yang mereka ibadah kepadanya, bentuk peribadatan mereka, dan kita juga berlepas diri daripada mereka dengan tidak berkumpul dan mendukung mereka di dalam kesyirikan dan kekufuran yang mereka lakukan. Ya. Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita katakan apa yang dilakukan kemarin di Masjid Istiqlal itu merupakan sebuah perbuatan kekufuran dan melampaui batas dan menghinakan syiar-syiar Allah Tabaraka wa taala, terutama masjid. Terutama masjid. Dan ini perbuatan zindiq. Perbuatan zindiq. Baik ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tegas terhadap masalah ini. Ya, kita harus tegas dalam masalah al-wala wal bara ini.
Dan kita harus jelas-jelas mengingkari kekufuran dan penghinaan yang dilakukan terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Baik ya para ikhwan yang dirahmati Allah Jalla fi'ula. Maka di sini bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri daripada orang-orang yang melakukan kesyirikan dan pelaku daripada kesyirikan yang mereka lakukan dan ya pelaku kesyirikan tersebut. Baik ya, maka kita kaum muslimin ya hendaklah kita berlepas diri daripada kesyirikan dan pelaku kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah tersebut dan orang-orang yang melakukan peribadatan tersebut. Begitu juga kita menjauhi mereka dari tempat-tempat di mana mereka melakukan kesyirikan tersebut. Baik ya, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mengingkari hal itu secara lisan kita, secara hati kita, secara perbuatan kita dan secara lisan kita. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, al-muwalatu asluha, muwalah itu ya pada dasarnya itu dia berasal daripada kata al-wilayah. Ya, al-wilayah. Dan dia bermakna al-mahabbah. Al-mahabbah. Maka di sini fal muslimu yuhibbu kulla muslimin. Seorang muslim itu hendaklah dia mencintai setiap muslim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang daripada kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Wa yuwalihi, dia berwala kepadanya biqadri ma indahu minad din, sesuai dengan kadar apa yang dia miliki daripada agama. Misal contoh seperti kita lihat orang ini, kalau dia seorang muslim, dia taat, dia tidak melakukan kesyirikan, ya, dia tidak melakukan kemaksiatan, maka kita berwala kepada dia secara totalitas. Kalau dia ini seorang muslim, ya, dia seorang muslim, tapi dia melakukan kemaksiatan, misal dia melakukan perbuatan dosa besar, maka kita berwala kepada individunya dia, tapi kita berlepas diri daripada perbuatannya, bara daripada perbuatannya. Makanya di sini Syekh mengatakan biqadri ma indahu minad din, sesuai dengan kadar yang dia miliki daripada agama. Ya, kalau seorang ahlu sunnah, maka kita berwala kepada dia secara totalitas, ya kan? Kalau seorang ahli bid'ah, dia muslim, maka kita berwala kepada dia secara individu, ya kan? Tapi kita berlepas diri daripada perbuatan bid'ahnya. Ini bentuk al-wala wal bara, sesuai dengan kadar agama yang dimiliki oleh seseorang. Baik ya, sesuai dengan kadar agama seseorang. Ada yang totalitas, ada yang setengah, ya, ada yang sebagian kita berlepas diri. Seperti itu. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa hadza min wasailil lati tunalu biha sa'adatu. Dan al-wala ini dia merupakan wasilah yang dengannya itu seseorang mendapatkan kebahagiaan. Mendapatkan apa? Kebahagiaan. Baik orang yang ya merealisasikannya atau orang yang menerimanya. Bentuk orang yang melakukan bentuk wala ini dan orang yang menerima bentuk wala ini. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang barang siapa terdapat pada dirinya, ya, 3 hal ini, maka wajada halawatal iman, dia akan mendapatkan manisnya sebuah keimanan. Maka Nabi SAW menyebutkan wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang dan yaitu dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wala, kecintaan yang dibangun karena Allah, kecintaan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aidan,
dan ya antu'adi fillah, yaitu dengan melakukan seseorang membenci, memusuhi seseorang, itu semua dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus membenci orang-orang kufar. Kenapa kita harus membenci mereka? Karena mereka kufur pada Allah, mereka ingkar pada Allah, mereka memusuhi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Mereka memusuhi ya orang-orang yang beriman. Bagaimana mungkin? Contoh yang paling mudah saja. Sekarang begini, kalau ada orang mendurhakai ayah atau ibu kita, orang memfitnah ayah dan ibu kita, misal ya, ibu kita tidak melakukan sesuatu atau ayah kita tidak melakukan sesuatu perbuatan yang jahat, lalu difitnah ayah dan ibu kita bahwasanya ayah ibu kita melakukan satu perbuatan jahat. Kira-kira kita marah apa enggak? Apa kita akan mencintai orang yang memfitnah ayah ibu kita itu? Kita akan cinta apa enggak? Enggak. Enggak. Itu orang tua kita. Bagaimana dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan hak Allah dan Rasul itu lebih utama. Ada orang mengatakan Allah memiliki anak, Allah memiliki istri, Allah adalah tiga daripada yang satu. Lalu kita mencintai mereka, kita tidak ingkar dan membenci mereka. Subhanallah, kita mencintai mereka, berwala kepada mereka. Katanya kita semua sama, apapun agamanya di hadapan Allah. Subhanallah. Kalau kita sama, Allah tidak akan berfirman apa? Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir. Ya. Kalau kita sama di hadapan Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabarkan surga dan neraka. Allah tidak akan memberikan surga itu kepada orang yang beriman dan neraka itu kepada orang kafir kalau kita itu sama di hadapan Allah Jalla fi'ula. Sedangkan orang beriman saja berbeda derajatnya di hadapan Allah, apalagi ini orang kafir. Apalagi ini orang kafir. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ini dari sisi sesama muslim. Orang sesama muslim, ya, sama-sama beriman, derajatnya beda di hadapan Allah tergantung ketakwaannya. Lalu ini ada muslim dan kafir. Muslim lebih mulia tentunya, tidak ada yang sama di hadapan Allah. Orang kafir dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau ada orang mengatakan manusia semua sama di hadapan Allah, apapun agamanya, apapun rasnya, tidak. Berbeda. Dari sisi ras, okelah, semua sama di hadapan Allah. Tergantung, dan mulianya seseorang itu apa? Tergantung ketakwaan. Tapi kalau dikatakan kembali lagi kepada sisi agamanya, sama. Subhanallah. Ini ucapan kekufuran. Ini ucapan kekufuran. Baik para ikhwah yang dirahmati Allah Jalla fi'ula, maka hendaklah kita membenci ya orang-orang kufar. Kita tidak boleh berwala kepada mereka. Kita tidak boleh berwala kepada mereka. Ya, wa tabghadu ma hum alaihi minal kufri. Begitu juga apa? Engkau harus membenci apa yang ada pada mereka daripada kekafiran, kekufuran yang mereka lakukan. Kita harus membenci hal itu. Tidak boleh kemudian kita katakan kita harus berkasih sayang dengan mereka sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang zindiq yang kemarin ya menyambut orang kufar di masjid di rumah Allah tersebut. Ya. Ini bentuk penghinaan terhadap rumah Allah Jalla fi'ula. Baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita membenci apa yang ada pada mereka daripada kekafiran itu. Kemudian apa? Kita harus mengisi hati kita dengan
kebencian terhadap mereka disebabkan kekufuran mereka kepada Allah Jalla fi'ala. Tidak boleh kita mengisi hati kita itu dengan cinta dan sayang kepada mereka, ataupun membenarkan apa yang mereka lakukan daripada kekafiran. Tidak boleh. Tidak boleh itu. Kenapa? Li'annahum yabghaduna dina. Kenapa harus kita benci kepada mereka? Karena mereka itu sehakikatnya mereka membenci agama kita. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho orang Yahudi dan Nasrani sampai sampai engkau mengikuti mereka. Maka di sini walam yuti'u nabiyyak. Mereka juga tidak mentaati nabimu sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mentaati nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian kita harus berkasih sayang dengan mereka, sedangkan mereka ingkar, benci kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walam ya'budu rabbak. Mereka juga tidak beribadah kepada Rabb kita Allah Jalla fi'ala. Mereka menyekutukan Allah. Bagaimana mungkin kemudian kita berkasih sayang dengan mereka? Bahkan mereka mengatakan Allah memiliki anak. Ya, Allah memiliki sekutu. Bagaimana bisa seorang muslim akan ridho dengan ucapan ini? Ya, dan mengatakan bahwasanya semua manusia sama di hadapan Allah, apapun agamanya. Subhanallah. Baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ini diantara kenapa kita harus membenci mereka. Fala yajuzu ayyakuna fi qalbika hubbun lahum. Tidak boleh ada di dalam hati kita kecintaan terhadap mereka. Cinta kita itu cuma pada Allah, Rasul, dan orang-orang Islam dan kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Ya, disebabkan karena kita harus membenci mereka. Tidak boleh ada cinta dalam hati kita terhadap mereka, disebabkan kekufuran dan kesyirikan yang mereka lakukan. Seperti ini. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, bahwasanya ketahuilah bahwasanya mualah kepada orang kafir, berkasih sayang, mencintai terhadap orang kafir itu kadang-kadang dia menyebabkan seseorang itu keluar murtad daripada agama Islam. Murtad daripada agama Islam. Ya. Jadi kalau orang berwala, berkasih sayang, mempersembahkan rasa cinta kepada orang kafir, itu kadang-kadang menyebabkan seorang itu dia kafir daripada agama Islam. Ya. Wa qad takunu muharramatan. Ya. Dan kadang-kadang dia cuma sebatas haram saja, yang sesuatu perbuatan yang diharamkan saja. Ya, maka fahiyatun qasamu ila qismain. Maka wala kepada orang kafir ini, kata para ulama, itu dia terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada al-muwalatul kubra. Mualah yang besar. Mualah yang sifatnya besar. Wa hiya ma tusamma bi kufri tawalli. Dan dia ini dinamakan sebagai kekafiran dalam bentuk wala. Kekafiran dalam sisi wala, kecintaan dan berkasih sayang terhadap orang kafir. Baik ya. Jadi kalau ada mualatul kubra ini, sikap wala yang kubra, yang besar ini terhadap orang kafir ini, maka pelakunya kafir daripada agama Islam. Dan dia disebut dengan kufrut tawalli. Ya. Yang kedua adalah mualatus sughra. Mualah yang sifatnya sughra, kecil. Mualah kepada orang kafir yang sifatnya kecil. Dan dia ini haram hukumnya, tidak menyebabkan seorang kafir daripada agama Islam. Jadi wala kepada orang kafir itu terbagi menjadi dua. Ada yang menyebabkan kekafiran, ada yang sebatas haram saja dan tidak jatuh ke dalam kekafiran. Baik, azan dulu.
Baik para ikhwan dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Jalla fi'ala, bahwasanya apa? Wala kepada orang kafir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama muwalatul kubra, ya, dan ini menyebabkan kekafiran. Yang kedua adalah muwalatun sughra, dan ini tidak menyebabkan seorang kafir. Baik. Jenis yang pertama dia disebut dengan kufur tawalli, ya, dan dia merupakan mualah yang sifatnya mutlak, dan ini mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Dia murtad, kafir daripada agama Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Allah berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang melakukan wala, atau berwala kepada mereka daripada kalian, barang siapa daripada kalian berwala kepada mereka, itu kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, ahlul kitab, yang mereka itu ingkar dan kufur dan memusuhi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia termasuk daripada mereka. Dia termasuk daripada mereka. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 51. Maka mualah yang kufur ini, yang menyebabkan seorang kafir daripada agama Islam ini, kata para ulama, ya, dia terbagi menjadi sekitar 6. Ya, dia terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama, yaitu seorang mencintai atau kecintaan terhadap orang kafir dan orang musyrik disebabkan karena agama mereka. Dan ini biasanya terjadi pada orang-orang munafik. Biasanya terjadi kepada orang-orang munafik. Ya. Mereka berkasih sayang, mencintai orang-orang kafir, ya, dikarenakan agama mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, ar-ridha bi kufrihim. Seorang ridho dengan kekafiran yang mereka lakukan. Ini menyebabkan seorang kafir daripada agama Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, ada mutakfirihim sawa'un kanu minal yahudi awin nasara awil majusi aw ghairihim minat tawaif. Yang ketiga, yaitu tidak mengkafirkan mereka, sama saja apakah mereka itu adalah orang Yahudi, Nasrani, Majusi, ataupun selain daripada mereka, sama seperti yang dipertontonkan kepada kita oleh orang-orang liberalisme dan orang-orang yang beragama pluralisme. Mereka mengatakan apa? Agama semua sama, tidak ada yang kafir. Jangan kafirkan orang, katanya. Jangan kafirkan mereka. Baik, ya. Hakikatnya mereka ingin mengingkari firman-firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan penyebutan orang-orang kafir, terutama surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir. Jadi orang yang kafir itu orang-orang musyrik, orang-orang yang mereka beribadah kepada selain Allah Jalla fi'ala, baik ahlul kitab, Nasrani, Yahudi, ataupun Majusi, daripada orang-orang yang menyembah api, ataupun selain daripada itu, orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada makhluk. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, orang yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir ini, sama saja apakah dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi, ataupun selain daripada mereka, maka sungguh dia telah kafir. Dia kafir. Yang keempat, di antara bentuk muhalatul kubra, mualah yang besar kepada orang kafir yang menyebabkan kekafiran, yaitu tashihu madhabahum, ya, yaitu membenarkan membenarkan madhab mereka. Membenarkan apa? Madhab mereka.
membenarkan cara beragama mereka. Ya, sama seperti ada orang yang mengatakan mereka juga beribadah pada Allah, semua benar gitu kan. Dia mau menyembah patung, dia mau menyembah bulan, dia mau menyembah matahari. Niat dia kan dia persembahkan kepada Allah. Kan ada orang mengatakan seperti itu, dan ini kekafiran. Ini ucapan kekufuran. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima yaitu ragu dalam kekafiran mereka. Seorang ragu, misal seorang ragu dengan kekafirannya orang Yahudi atau orang Nasrani, ya, orang yang ragu dengan kekafiran Yahudi, Nasrani, ataupun orang-orang yang jelas-jelas kafir, ya, orang-orang yang jelas-jelas kafir, maka dia kafir. Karena ini diantara bentuk mualatul kubra. Baik ya. Yang kelima, memuji agama mereka. Memuji agama mereka. Ini bentuk kekafiran ya ikhwan. Ini bentuk kekafiran. Memuji agama mereka, menyanjung. Sama seperti yang dilakukan oleh seorang guru yang katanya guru itu. Guru apa namanya? Kemarin ya. Ataupun yang dilakukan oleh katanya imam besar itu. Ini subhanallah, ini kekufuran. Katanya imam besar masjid itu. Ini kekufuran. Memuji agama mereka, menyanjung agama mereka. Subhanallah. Tidak boleh. Tidak boleh kita menyanjung dan memuji kekafiran mereka dan agama mereka itu. Tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Haram hukumnya. Orang yang menyanjung dan memuji agama orang kafir, maka dia bisa kafir. Dia jatuh ke dalam kekafiran. Baik ya. Dan dalil-dalilnya banyak. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 51. Ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala Al-Maidah ayat 52. Ayat 52. Kemudian firman Allah juga di dalam surat Al-Maidah ayat 81. Ya. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang kedua yaitu mualatun sughra. Yaitu mualah yang berwala kepada orang kafir yang dia itu sughra, kecil. Dia sughra, yaitu dia kecil. Dan dia ini masuk ke dalam perbuatan dosa besar, tapi tidak menyebabkan pelakunya kafir ataupun keluar daripada agama Islam. Ya. Kata para ulama, jika terdapat dua hal. Pertama, misal contoh seperti seorang itu berwala kepada orang kafir dalam hal-hal yang sifatnya muamalah duniawiyah. Muamalah duniawiyah dan membenarkan hal tersebut. Misal mencintai dia dengan bentuk muamalahnya dia, misal asyasah, bentuk apa? Mendukung dia di dalam politik. Mendukung dia dalam apa? Sistem politik. Ya kan? Tidak boleh. Karena dalam Islam kita dilarang untuk menjadikan orang kafir sebagai pemimpin daripada kita. Tidak boleh. Ya. Misal juga contoh seperti apa? Ini biasanya terjadi kepada kaum muslimah, wanita-wanita muslimah. Misal contoh orang bilang mengidolakan. Misal seperti mengidolakan apa? Orang-orang kafir. Mengidolakan orang kafir. Ini hukumnya haram. Dan ini perbuatan dosa besar. Misal seperti mengidolakan artis-artis Korea. Iya kan? Mengidolakan artis-artis Korea. Atau mengidolakan siapa lagi? Ya, sampai pokoknya orang-orang yang melakukan kefasikan. Ya. Mempertontonkan kefasikan daripada orang-orang kafir, lalu diidolakan, maka ini perbuatan dosa besar. Ini bentuk mualatun sughra.
Ya. Dia tidak menyebabkan seorang itu kafir. Dia tidak menyebabkan seorang itu kafir. Cuma seseorang itu jatuh ke dalam dosa besar. Dia jatuh ke dalam dosa besar. Ini ringkasnya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang menyebabkan kafir itu mualatun kubra. Berwala kepada orang kafir yang sifatnya yang namanya mualatun kubra ini, dia itu menyebabkan seorang itu kafir daripada agama Islam, ya. Yaitu kufrut tawalli. Ya. Dan dia ada 6 jenis. Yang pertama apa? Mencintai orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dikarenakan agama mereka. Yang kedua, ridho dengan kekafiran mereka. Kemudian tidak mengkafirkan mereka, sama saja Yahudi, Nasrani, Majusi ataupun selain daripada mereka. Yang keempat, membenarkan cara beragama mereka ataupun kesyirikan dan kekafiran mereka. Yang kelima, ragu terhadap kekafiran mereka. Yang keenam, memuji agama mereka. Memuji agama mereka. Maka inilah poin-poin yang menyebabkan seorang itu apa? Kafir. Ketika dia melakukan apa? Wala terhadap orang-orang kafir tersebut. Ya, yang disebut dengan mualatun kubra ini. Ya. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contohnya seperti apa? Ini bisa menyebabkan kekafiran. Sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang suka jaga gereja dan membubarkan pengajian itu. Ya. Itu bisa jatuh kepada mereka. Poin-poin ini bisa masuk ke dalam, bisa poin-poin ini ada pada diri mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya. Atau yang dilakukan oleh orang-orang munafik, orang-orang zindik yang kemarin terjadi di Masjid Istiqlal. Ya, maka ini bentuk mualatun kubra. Itu bisa menyebabkan seorang itu kafir daripada agama Islam. Kita katakan pelakunya kafir secara umum, orang yang melakukannya secara individu, orang-orang yang kalau kita dapatkan seorang yang melakukannya, maka kita katakan ini perbuatan kufur, ini perbuatan kekafiran, bisa menyebabkan engkau kafir. Baik ya, bisa menyebabkan engkau kafir. Secara umum kita katakan siapapun yang melakukannya maka dia kafir daripada agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita perlu mengingatkan kembali para ikhwah terkait dengan aqidatul wala wal bara ini, karena kebanyakan orang ya bodoh dalamnya atau tidak mengetahuinya sehingga melakukan perbuatan kekufuran dalam bentuk wala kepada orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, silakan. Gimana?